Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial membuat kuis online dengan menggunakan Quizizz. Bapak Ibu, sebetulnya ada 5 tahapan atau 5 langkah yang harus kita sebagai guru lakukan agar kita bisa membuat kuis dengan menggunakan Quizizz, serta kita bisa membagikannya kepada siswa. Yang pertama adalah kita membuat akun. Yang kedua, kita membuat soal atau kuisisnya. Yang ketiga, kita berbagi kuis baik dengan menggunakan kode maupun menggunakan link. Kode soal maksudnya. Yang keempat adalah siswa diminta untuk bergabung dengan kuisis tersebut, serta yang kelima adalah kita menganalisis hasil Bapak Ibu, yang mana hasil dari kuisis itu bisa kita download dalam bentuk Excel. Berikutnya yang pertama Bapak Ibu adalah membuat akun. Membuat akun ini dilakukan bagi kita semuanya yang belum pernah menggunakan Quizizz, sehingga langkah pertama masuk ke situs quizizz.com, kemudian Bapak Ibu sign up, karena belum pernah. Bagi yang sudah berarti yang langsung masuk saja. Di situ Bapak Ibu biasanya menggunakan, misal di sini menggunakan akun Google, ada tanda anak panah. Kemudian langkah berikutnya Bapak Ibu berarti sudah berhasil untuk sign up. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu akan dihadapkan pada layar seperti ini Bapak Ibu. Ada pilihan teacher, ada pilihan student, ada pilihan parent. Kita sebagai guru maka kita klik yang teacher di sini, ya. Setelah kita klik di teacher Bapak Ibu, maka nanti Bapak Ibu akan masuk dalam akun Quizizz kita. Di situ akan ada muncul profil Bapak Ibu di sini nih yang merah ini. Contoh saya Wahyuliani, di sini nih profilnya dengan foto saya di sini. Apabila saya akan berubah, maka Bapak Ibu klik yang di sini Bapak Ibu, sunting ya. Sunting profil, maka Bapak Ibu bisa memilih mengganti foto tersebut. Nah Bapak Ibu, bagi yang belum pernah masuk di Quizizz, ini ada menu seperti ini. Nah Bapak Ibu tinggal mengikuti saja. Di situ ada pilih negara, pilih kode pos dan sebagainya, Bapak Ibu isi saja. Nah dari tahapan itu artinya berarti kita sudah memiliki akun Quizizz, ya. Memiliki akun Quizizz yang buktinya tadi dari profil itu yang sudah ada nama kita masuk di dalamnya. Langkah yang kedua adalah kita membuat soal dengan Quizizz.com. Kita klik create a new quiz, buat quiz, ini yang tanda ini di sini. Kemudian kita klik quiz di sini, Setelah kita klik, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu di layar. Buat kuis, Bapak Ibu ketik di sini. Misal di sini sumber daya alam. Ini materi geografi, maka klik di sini geografi. Ya, kemudian klik selanjutnya. Nah, kemudian Bapak Ibu akan ditemukan dengan layar seperti ini. Nanti Bapak Ibu akan ada pilihan ganda, ada esai dan sebagainya di sini. Ada di sini juga atribut soal, ya. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu ketik soalnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ambil soal itu dari soal yang ada di Word yang Bapak Ibu punya. Bisa juga Bapak Ibu dari hasil nulis langsung di sini. Yang ketiga itu bisa juga Bapak Ibu dari teleport. Teleport itu artinya kita mengambil, ya, memindah, ya, memindah dari hasil karya orang lain. Nanti bisa di sini. Ini di sini ada gambar seperti ini. Ini adalah gambar HP, ya, yang nanti di tayangan HP siswa. Yang selanjutnya adalah nanti Bapak Ibu setelah membuat soal, Ibu nanti akan memilih mana kuncinya. Ini yang ada tanda hijau di sini. Kuncinya mana yang benar, ya. Setelah kuncinya diisi, maka simpan. Jangan lupa setiap tahapan harus ada simpan. Selanjutnya adalah jika sudah selesai, Bapak Ibu sudah selesai membuat soal dengan jumlah yang diinginkan, katakan 5, maka Bapak Ibu mengisi ini kelengkapan soal, ya. Kelengkapan soal itu berisi ada gambar di sini yang biasanya nanti kita
gambarnya itu gambar yang sesuai dengan soal kita. Kalau sumber daya alam ya nanti saya cari sumber daya alam, minyak bumi, misalkan emas. Nah di situ nanti ini bisa dimasukkan di sini gambarnya. Dan kita mengisi semua atribut yang harus diisi, semua isian ya yang harus diisi. Nah ini gambarnya di sini. Rincian kuisnya ada tulisan rincian kuis, ini gambarnya gambar dunia ya. Kemudian isi di sini negaranya bukan negara, bahasa Indonesia. Kemudian di sini grade-nya Bapak Ibu. Ini untuk kelas berapa begitu, nggih. Lalu yang paling bawah ini adalah hak akses. Apakah itu untuk publik, apakah itu untuk pribadi begitu. Lalu simpan Bapak Ibu. Nah, setelah disimpan, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah link yang bisa dibagikan kepada siswa. Kalau kita akan memberikan link, tetapi kita juga bisa memberikan kode soal. Nah, kita pilih pada saat kita menggunakan mode yang live ya. Live itu langsung seperti pada saat Bapak Ibu belajar Kahoot di situ, langsung bisa ditayangkan, langsung kelihatan progres pekerjaan siswanya. Bapak Ibu pilih yang ini, yang live langsung, ya, yang live langsung. Kemudian, nah, pada saat live langsung sudah memilih klik live langsung tadi, Bapak Ibu lalu klik klasik, ya. Setelah klik klasik, kita melanjutkan, ya. Bapak Ibu, sebetulnya kita bisa tidak hanya ini yang kuis langsung, kita juga bisa yang pekerjaan rumah Bapak Ibu, ini yang di sini. Tapi kita yang kuis langsung dulu ya. Kuis langsung, lanjutkan, kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan kode seperti ini Bapak Ibu. Kode kuis ini namanya. Ini adalah kode kuis dari soal yang sudah kita buat. Ada tulis bergabunglah. Lalu bagaimana caranya agar siswa itu bisa bergabung? Caranya adalah Bapak Ibu berikan kode ini kepada siswa. Dan beritahu siswa bagaimana cara joinnya gitu, oke? Berikutnya, nah ini cara joinnya yang disampaikan kepada siswa. Untuk siswa ini, masukkan ke join quizzes.com, kemudian klik join. Ya, dalam hal ini adalah posisinya sebagai student. Ya. Setelah itu kemudian masukkan kode soal. Kemudian setelah masukkan kode soal, setiap siswa sudah masuk ya, minta siswa memasukkan game kode ya, kode soal tadi. Kemudian memasukkan nama sesuai nama di daftar hadir. Ini untuk mempermudah kita Bapak Ibu untuk mengecek nama-nama siswa yang ada. Nah, siswa yang sudah bergabung nanti akan kelihatan Bapak Ibu di laptop Bapak Ibu maupun di layar LCD kita. Itu kalau dalam pembelajaran PTM. Kita juga bisa sebetulnya kalau misalkan kita minta dari siswa untuk bergabung dari rumah juga bisa, tapi yang bisa melihat ya yang ada di dalam kelas. Nah, setelah dirasa sudah cukup siswa bergabung, maka kita klik start ya, atau klik mulai. Dan setelah selesai klik akhiri. Berarti ini sudah selesai kita melakukan kuis atau memberikan kuis kepada siswa. Tahap terakhir adalah langkah terakhir yang kelima, download hasil kuisis ya dalam bentuk Excel. Ini sangat bermanfaat Bapak Ibu. Dengan kita download Excel ini maka kita satu, data kita akan terarsip. Yang kedua, bisa untuk analisis. Kita bisa tahu soal mana yang rata-rata siswa tidak bisa. Soal mana yang rata-rata siswa bisa. Menit dan detik ya, soal mana yang siswa mengerjakannya cepat, soal mana yang siswa mengerjakannya lambat. Nah, dari identifikasi soal yang banyak yang tidak bisa mengerjakan, waktu yang dibutuhkan lebih banyak, ini bisa digunakan untuk diagnosa kognitif awal. Diagnosa kognitif awal, jadi kaitannya dengan pembelajaran yang kita melihat kesiapan belajar siswa. Siswa sudah siap sampai di mana, itu bisa dilihat dari hasil analisis kuisis ini. Kita
Kita juga bisa melakukan bentuk-bentuk tindak lanjut dari kegiatan analisis, seperti misal pada saat ada siswa yang nilainya bagus, maka dia diberi peluang atau diberi kesempatan untuk menjadi tutor sebaya. Ya, ini juga bisa. Kepada siapa? Kepada kelompok yang nilainya kurang bagus. Ya. Ini dilihat dari hasil download kuisis tadi. Pada saat ada tutorial dari tutor sebaya temannya, ini mungkin akan lebih mudah dipahami karena mereka berkomunikasi dengan bahasa siswa, jadi lebih bisa dipahami. Nah, setelah kita bisa menganalisis, mengidentifikasi dan menganalisis, serta bisa juga digunakan sebagai alat untuk bisa mengambil sebuah keputusan kita akan melakukan apa kepada siswa, maka Bapak Ibu yang pasti bahwa ini bisa digunakan sebagai data untuk kita bisa melaporkan kepada orang tua. Karena di kuisis ini ada menu orang tua, kirim ke orang tua. Syaratnya kita cukup dengan punya email orang tua, maka kita kirimkan, maka orang tua akan tahu hasilnya. Nah, tentunya ini sangat bermanfaat Bapak Ibu apabila kita di zaman sekarang ini di mana pandemi COVID-19 masih berada di sekitar kita, pembelajarannya juga pembelajaran yang PJJ, itu kita bisa menggunakan kuisis ini sebagai salah satu cara untuk membuat belajar lebih menyenangkan, karena siswa langsung bisa melihat, siswa tertantang untuk bermain game, sehingga fakta-fakta atau kenyataan yang sekarang ada, anak-anak senang untuk bermain game untuk permainan, maka barangkali orang tua bisa mengarahkan, guru juga bisa bersinergi dengan orang tua untuk mereka mengerjakan soal dengan kuisis. Bapak Ibu ingat dengan kata belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Tentu tidak asing bagi kita di komunitas guru penggerak. Kita akan selalu menjalin kolaborasi. Semoga sedikit yang dibagikan akan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.